acara bimbingan manasik haji Jamaah Haji Plus PT Darmawan Tour and Travel tahun 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Agus Riyadi Bakri SPDI. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Dengan segala firman-Nya, semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari kalamullah yang baru saja kita dengarkan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bapak Direktur PT Darmawan Tour and Travel sekaligus membuka secara resmi bimbingan manasik haji pada hari ini. Dalam hal ini Bapak Haji Darmawan Syah SHMM. Kepada beliau dengan hormat bismillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan manasik haji khusus sekaligus pemantapan perjalanan insya Allah selama kurang lebih 32 hari pada saat keberangkatan nanti. Bapak Ibu, Duyunullah, Duyunur Rahman, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Pagi hari ini kita manasik insya Allah selama 2 hari, Sabtu dan Ahad. Tentu kita sudah menyiapkan fasilitas bagi Bapak Ibu jemaah yang ingin menginap. Itu kami siapkan kamar. Mungkin ada yang sudah melapor terlebih dahulu kepada staf, itu kami siapkan 1 malam untuk selama pada saat kita manasik. Bapak Ibu, ini manasik kesekian kalinya dan sekaligus manasik pemantapan sebelum berangkat. Tentu materi-materi yang kita sampaikan nanti, pembimbing ibadah sampaikan nanti,
sama dengan sebelumnya, materi akidah, fikih, tata cara pelaksanaan haji dan umroh, dan budaya-budaya Arab yang ada di Arab Saudi. Kemudian Bapak Ibu, terkait kesehatannya, kemarin sudah pelaksanaan MCU, medical check up. Insya Allah besok akan dicek ulang atau diperiksa ulang oleh tim kesehatan yang akan memeriksa Bapak Ibu siang, kalau tidak salah jadwalnya jam 11 sampai jam 12 siang besok. Kemudian terkait pemberitaan yang ada di media mengenai persoalan harga tiket, kenaikan harga tiket yang dibahas oleh Wakil Menteri bersama DPR itu berlaku untuk haji reguler yang ditanggung oleh pemerintah Kementerian Haji. Namun alhamdulillah kita di PT Darmawan, berapa Bapak Ibu yang bayarkan di awal, maka itu tetap berlaku tanpa dikenakan biaya kenaikan tiket. Alhamdulillah, kalau kita boleh share, tiket internasional itu kurang lebih 3 juta kenaikannya, kemudian tiket domestik itu kurang lebih hampir 1 juta, jadi total 4 juta. Tentu Bapak Ibu, kami tetap komitmen dengan harga pertama karena kami juga ada nilai manfaat yang dari Bapak Ibu itu sebagai penambah layanan yang seharusnya itu kita alokasikan untuk ziarah tambahan seperti ziarah Taif, ziarah kedua di Madinah, kemudian kelebihan bagasi. Karena bagasi domestik itu hanya 20 kilo, akan tetapi kita tambahkan 15 kilo, 10 kilo untuk barang bagasi, 5 kilo untuk air zam-zam. Karena kita tahu penerbangan internasional itu 30 kilo ditambah air zam-zam. Jadi kalau kemarin sempat dibahas nilai manfaat juga, itu betul adanya ada nilai manfaat. Jadi setiap tahun kita itu alokasikan ke penambahan layanan, di antaranya ziarah Taif, ziarah Madinah, dan penambahan bagasi. Kalau penambahan bagasi saja itu Bapak Ibu kita alokasikan kurang lebih 1,5 untuk penambahan bagasi. Alhamdulillah, bagaimana kita selaku PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, melaksanakan atau diberi amanah oleh Kementerian Haji untuk memberangkatkan Bapak Ibu nyaman, aman, dan bertanggung jawab. Kemudian seperti yang kita sepakati kemarin bahwa ada 2 paket A atau platinum dan paket B atau silver, itu tetap berlaku. Dan kemarin waktu bulan Ramadan kita manasik, sebenarnya sudah ada 49 visa yang keluar, cuma kita belum publish karena masih ada setengah yang belum keluar. Alhamdulillah 3 hari setelah manasik kemarin, semua visa sudah keluar, total 193 jemaah. Ini lebih awal daripada tahun sebelumnya. Kemudian persiapan-persiapan yang lainnya juga alhamdulillah sudah selesai, mulai insya dari keberangkatan kemarin malam, terakhir final informasi dari Ketua Panitia Pemberangkatan beserta tim staf telah menghadap di Pak Bupati dan Kabakesra. Alhamdulillah kita diberikan waktu di tanggal 10 malam sampai 11 dini hari. Jadi insya Allah kita berangkat tanggal 10 malam, sudah kumpul di Islamic Center, kemudian start dari Islamic Center dini hari jam 3 insya Allah.
untuk terkait pemberangkatan penjelasan itinerari selanjutnya. Untuk itinerari selanjutnya nanti kita bahas mulai dari berangkat sampai kepulangan insya Allah. Bapak Ibu, sekali lagi mohon jaga kesehatan tak. Kami dapat informasi di haji reguler itu berjumlah 1.941 jemaah, akan tetapi ada yang gugur kurang lebih 20 jemaah. Maka daripada itu kami harapkan dan kami himbau kepada Bapak Ibu untuk selalu menjaga kesehatan. Mulai dari kemarin setiap manasik kita ingatkan, mohon jaga kesehatan tak, kurangi aktivitas yang kurang atau tidak penting untuk menjaga kesehatan kita. Bapak Ibu, sekian dari saya. Insya Allah nanti ada materi selanjutnya untuk itinerari. Kalau tidak salah besok siang materinya. Hari ini ada 3 materi sampai sore, kemudian malamnya ada zikir bersama. Saya rasa sudah mendapatkan jadwal manasik di grup, atau ada yang belum masuk grup? Bapak Ibu ada yang belum masuk grup? Alhamdulillah sudah masuk semua. Kebetulan yang hadir manasik 140 jemaah, berarti masih ada sekitar 40 jemaah yang belum, kurang lebih 45 jemaah yang belum hadir. Mudah-mudahan masih bisa bergabung nanti seiring berjalannya manasik kita. Mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datangnya dari kami. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para petugas Haji Khusus PT Darmawan tahun 2026 yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, Duyufullah, Duyufur Rahman, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, kemudahan, kelancaran kelak dalam perjalanan kita semua dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ibadah yang kita akan lakukan ini adalah ibadah yang suci, ibadah haji. Tempat pelaksanaannya di tanah suci, di Al-Haramain, yang memanggil kita untuk melaksanakan ibadah yang suci ini di tanah suci adalah Allah yang Maha Suci. Betul? Maka saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa tidak layak sesungguhnya kita yang dipanggil oleh Allah yang Maha Suci untuk melakukan ibadah yang suci di tanah suci sebelum kita sama-sama mensucikan hati kita semua untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ibadah haji ini adalah ibadah pilihan. Tidak semua di antara kita yang menginginkan melakukan ibadah ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk menunaikan daripada hajatnya. Maka pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita, berikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah haji, yang mana tak semua di antara kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan, maka bermula dari itu sama-sama kita meluruskan daripada niat kita.
niat yang suci, niat yang bersih. Karena semua ibadah Bapak Ibu itu bermula daripada niat. Diterima atau tidaknya satu ibadah seseorang itu tergantung daripada niatnya dalam melakukan ibadah itu. Baik atau tidaknya hasil ibadah seseorang itu juga sangat ditentukan niat kita dalam melaksanakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Ibadah yang membutuhkan pengorbanan perjuangan, pengorbanan material, pengorbanan finansial, pengorbanan waktu, meninggalkan pekerjaan kita, aktivitas kita, kita tinggalkan keluarga yang kita cintai. Kemudian pengorbanan fisik. Banyak sekali pengorbanan yang kita akan lakukan, yang kita akan korbankan dalam perjalanan haji kita kelak. Maka kita tidak mau dan tidak kita inginkan semua pengorbanan yang kita telah keluarkan itu hanya sia-sia belaka, hanya persoalan niat saja. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, wala tusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan satu ibadah. Kira-kira ada betulannya ajak mau pak dua ipo Allah Ta'ala nari ko boleh ko set di pakasnya. Maka dia buta termasuk akad tanah ia bicara ya. Apa si mata-mata ki nari komedo tiga set dia DC set dia farenta. Ia kotomedo papole pakasian haji apa si mata-mata ki karena Allah. Jangan ada ilah yang lain kecuali illallah. Apa alamat sia-sia itu teman terlebih ku egan pengorbanan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beri nilai hanya karena faktor niat yang belum betul, niat yang belum lurus, hati yang belum suci daripada segala sesuatu yang bisa merusak daripada tujuan utama kita untuk mencapai ridho Allah. Kami itu sesak teman-teman tak iro Poitane magi mendre aji masiri kak me uramanan ni mendre aji sapu sekku dia bawan de ko wendre ubalu yang ke wendre to supaya pada kak sapu sekku tanpa dia sadari bahwa hajinya ini karena sapu sapu sandal. Magi mendre aji Deji nang kayu ika tubuda kobot tinggi meriasa-riasa tulimon di tangan di bawah wonroy. Berarti hanya seperti ini hanya untuk mengejar nilai status sosial. Magi membre aji lotok kak sedih engkah huru na asakku kongka undangannya Pak Haji. Berarti haji seperti ini hanya untuk mendapatkan gelar haji. Tasampai mana ni kung kanya mapakor? Tapaci mana ni kung terlebih kung karmasir pengalatana? Rinangan na kita ngareko angkah kore-kore niat bangsa niyo. Angkah campuri niat tak sangadin ng pengalataan. Makanya meluruskan niat ini Bapak Ibu itu bukan hanya pada saat kita mau melakukan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain.
Sementara pelaksanaan ibadah pun dalam perjalanan ibadah haji kita nantinya, terus kita jaga itu hati, kita jaga hati kita. Ajak nalise, bukan makan jak mat caca mat jarum mat ciru niniakna waktu namero nasale kampung. Tapi dalam perjalanan seiring berjalannya waktu tingkat ona gombal-gombal di sodi memang kiti mega memang minta mendre kita haji iya dong kanjak nero niakna waktu nama lojok. Tapi sementara dalam perjalanan engkas nasa siro mendre haji nasabak amigangan na bawa dina. Padahal itu hanya faktor penunjang saja. Biar nggak amigangan na dina nendre kemendek mana itu sogi ya. Betul? Jadi kung kagolay-golay kit makoro bapak ibu tafadisi farmasi ng pangalan na pitte ka pangalan. Dengan pura bisa dengan biasa 2 tahun yang lalu kata lu lebih kapan ka apa ya farmasi ng pangalan. Mulai ubo kisah di mendre ini umrah iya. Mendre umrah farmasi ng pangalan na pitte sika. Dia nggak coba kok. Apa angkat itu biasa anggota pakai guna ko setangi gombal-gombal ki untuk solangin ya tak. Pakiku termasuk itu biasa ya. Di pakiku na ko setangi ikuti ya. Tinagombal tinasak ki ero pada losto pada manolo. Tak ini ibu aji. Pada macuagi tak pada manolo ki aja teman-teman nagombal ki ya. Dia nggak ada mustahil itu pada macuagi atau pada manolo dia nggak ada. Nabote ya. Nagolay termasuk diantaranya mereka buat teman bola-bola tapi dia nasa tingin na solanya kiro solanya ti maka falisi pamase na pungalata ikung kapuji-puji kita teman biku pamase na pungalata. Nah itu dalam talbiyah bukan hanya pelurusan niat, tetapi puji-pujian hanya kita sandarkan kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Waktu ada digala kore-kore itu hatiku. Innal hamda. Segala puji-pujian ikungka ganti-ganti ki gombal-gombal ki sanju-sanju ki apalagi suki di pengalatan kamasina pengalatan wa ni'mat dan kenikmatan laka wal mulk dan kerajaan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup lagi la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Onro pentingna ro kapal lejegir ya seni niat patuju kita awali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala la syarikalah dalam talbiyah di awal-awalnya itu. Kemudian kita tutup lagi la syarikalah di akhir talbiyah kita, dan itu nanti kita akan ulang-ulang terus di sana, dan kita berusaha mengimplementasikan makna talbiyah dalam pelaksanaan ibadah haji kita. Suci kembali hanya cukup dengan berwudu, wajib mandi. Nah, coba pakai lagi pakai. Kalau lagi pakai, ye sedangkan lagi nadi si mesu itu na perlu kicemeh. Magi na ternyata nadi si mesu perlu kicemeh. Padahal kan dasarnya itu kalau kita memakai ilmu mantik bahwa sesuatu kedudukan hukum itu akan tertutupi apabila penyebabnya lebih besar. Sedangkan najis itu na perlu kicemeh. Magi pada itu tanya najis perlu kicemeh. Kembali lagi. Hukum fikih itu asalnya dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah dan Allah yang paling tahu kebutuhan kita. Pengalatan lebih misalnya ada yang perlu ini ada yang masih cocok. Bendengi tak balik. Bendengi tak balik makanya sedangkan lagi tanya najis si mesu wajib kicemeh lebih fikun najis. Andai kata kita mau menggunakan logika mestinya ini yang berlaku. Kada iro mesue ternyata najis wajib kicemeh, apalagi ko iro mesue najis lebih wajibna. Nah sebab najis memang andai kata ini yang berlaku dega kecore sama kudri. Apa setiap orang teli cemeh coba bayangkan mesuki bawa muna ukut teme
Masih majenet. Cembe. Kalau di cembe. Ya, moto kita ngebadit teme. Ada sih. Moto ki masuk pada suku ki majende teme ki yolo. Cembe. Letu ki masih dia mencekik ki teme siki. Cembe sih. Ada kata yang berlaku teman-teman lebih pasti dengan coret sama kundre. Iku ini urani menyemomong. Iku makundre kasih kita sedangkan lagi wit kedomit cembe seso nari ku itana cembe. Itulah hukum fikih yang ditetapkan oleh Allah yang sesuai dengan keinginan kita manusia. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tapi sebelum wudu, angka paling penting teman-teman lebih cembe fardu. Yang penting lah itu cembe fardu. Buku dia itu 5 bahasa Indonesia, nawaitul ghusla fil hadathil akbar fadlillahi ta'ala, maka cukup kita berbahasa Indonesia. Saya niat mandi wajib karena Allah. Iku dia mau kata bahasa Indonesia apa so gini. Unia kan ngicam ni perlu patarakai hati sebab tuai karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu betul-betul lebih kia lupa ya, atau dia makannya niat tak. Harus dipekanjakan dipakai sejamin fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyebabkan mandi wajib bukan hanya mohon maaf kalau saya sebutkan bukan hanya keluar mani, tapi termasuk bagi perempuan yang selesai haid, selesai nifas, itu perlu yang namanya mandi wajib. Teman-teman lebih yang mereka sesuruh lebih yang dari masih Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal inilah yang penting kita persiapkan. Cara tak cembe magan, karena yang ada berufami, angkat tahu, ia penasanya secembina, iko masamu. Padahal teman-teman lebih, ya, padahal iko angka sabuna, dena asa cembe juga. Contoh, tak boleh wanita, mafica mana ni ada leta, nampak masamu ki, angka mafi sabungi kola leta, tak boleh nampak imannya. Kalau menurut fikih kontemporer teman-teman lebih ini termasuk mustakmal karena begitu air terbuyur dari kepala ikut tepan iwe ikut mulut tak nak kena sampai berarti secampur di sampai nono. Jadi yang suci tadi hanya sampai di kepala ke bawah itu sudah mustakmal karena bercampur dengan air sampo dengan air sabun. Jadi si kanja-kanja deh komik kita medunno maniaki pas pertama kita mandi. Atau yang kedua pas terakhir setelah pakai sabun. Tapi kalau saya pribadi menganjurkan yang pertama, magai apalagi kuburan biasa kubur sama sabun, jangan kan kubur sama sabun, kuburan di baju sampai tadi dan kamu sama sabun betul. Betul atau tidak itu? Biasa kan kita ambuanan tahu bro, macam ini dapat kerawang dan curi nanti. Kamu punya sabun deh. Magai karena memang kuburan biasa memperi-peri kocam nih. Biasa memperi-peri kocam kan kau miro masa kiri nagosok. Ya, teman-teman lebih yang registrasi itu yang harus diperhatikan, ya, itu yang harus diperhatikan. Bahkan kalau kita mau mengambil sunnahnya teman-teman lebih, sekalipun dena atau cembe, ya kufur silut tu doa andreviso na sabameki matindro, maka dianjurkan mencuci tangan dengan faraj, yero tujuh mero, bisa sebelum tidur. Kalau yulet cembe lebih bagus, tapi kalau yulet cembe suhupi, wedik cukup mensucikan atau cukup mencuci sampai bersih, baru kemudian berwudu dan tidur. Itu yang perlu diperhatikan pada saat kita mandi. Terutama yang kanukuta teman-teman lebih. Sekalipun angkat taina cetek kanukuta, tapi kuyero taina kanukuta rentak atau maka ulama fikih mengatakan itu tidak menghalangi mandi wajib atau tidak menghalangi sucinya diri kita pada saat bersuci. Maka yero reye untuk kanukuta bagian daripada diri kita. Ini korengna tahu harus dipancing. Ya, terutama bapak-bapak hati-hati kita. Ikomeno kita mafriselo kanukuta, apalagi konkret mengambil PC pancing yolo mage dia kamu ni irorei ang kebo kanukuta kan dia renta tapi renta sudah peta. Ya, karena dalam ilmu neurologi itu dikatakan sekalipun kita tertidur, syaraf yang terhubung ke tangan dengan syaraf yang terhubung ke kaki itu tetap tidak off 0% tapi tetap aktif.
Jadi ajak ke Masila dia biasa untuk kiburane matindro na lolo untuk limana. Betul atau tidak Ibu? Oh Ibu, biasa kita runtuh, ya matindro bapak matindro, tapi lolo untuk limana? Biasa kan? Ya, kau ini cawa-cawa biasa. Tapi kau ini biasa tuh lolo limana Pak? Biasa. Itulah makanya teman-teman lebih Nabi sangat menganjurkan pada saat kita bangun di waktu subuh, yang pertama kita bersihkan adalah tangan. Nah, sabaya lima istirahatnya tangan itu kalau dalam ilmu hikmah itu dikatakan hanya satu waktu. Kapan istirahat tangan? Ketika bersedekap dalam sholat, baik bersedekapnya terlipat ataupun diluruskan. Oke dibangun beristirahat lima kali. Jadi kemudian apa hikmahnya ketika kita bersedekap dalam sholat? Itu adalah tempat istirahatnya tangan. Nah sabaya rolimai biasa lagi non romatindro leto non roimak benih. Ya, jika kau digeram bang Yalena biasa negeram masih depena. Nah itulah yang harus diperhatikan pada saat ingin bersuci, terutama di subuh hari. Usahakan lalu lima tak euro langsung ke bisai, ya kufur tak bisai lima tak bisai si euro andre visota, itu yang paling utama. Pak Megato itu biasa atau moto, engkau yang kelimana langsung na satu kurupan. Jangan begitu ketemu air pas bangun langsung maju makan. Bisai euro lima tak kan kamu facina, mafacin lima tak, napa tak bisai rumah tak. Ada salah satu peneliti Prancis itu mengatakan, ketika yang pertama kali kita basuh adalah tangan. Nah, kenapa tangan teman-teman pikir? Di antara saraf yang ada di tubuh itu yang paling sensitif adalah tangan. Yang paling bermanfaat adalah tangan. Makanya kalau ada orang yang mau dikasih opname, biasanya liman tuyul. Karena di sini apabila terkena air, langsung menurunkan oktav daripada tekanan otak sehingga bisa menghilangkan beberapa stres. Termasuk teman-teman lebih siapa yang rutin mencuci tangannya, mencuci kakinya, kemudian siap-siap untuk tidur, itu tidurnya lebih berkualitas daripada orang yang tidak mencuci tangan. Ya, tapi ada kata aja tak cakar rudu fi melo fi mati kenapa juga mau bisa dik. Aku boleh mau bisa dik aja cakar rudu. Apa mau bisa aja. Teman-teman lebih yang ini sesuatu lebih yang masih Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini mau saya sampaikan juga, jangan sampai kita mengalami pada saat kita buang hajat di pesawat. Ya Pak itu kukuki pesawat yang konro, meloki makabia, dia tu gagawin. Ya, dia gagawin. Saya pernah itu berangkat umroh, tapi alhamdulillah waktu tenang aku pernah menggantinya itu zaman dalam awal. Tapi engkau Kita mempersiapkan diri dengan baik, maka Allah akan tahu matung-matungnya. Makanya dia na para lu ceritaki. Maka dayero ya sangiendre kata nama baci toto bapak ini. Makanya yero ipakasiki tantuange ifakanya kiro niae ifakasini akatae. Semua yang kita inginkan adalah Allah mudahkan. Allah mudahkan, Allah mudahkan. Tanah nato onro mafacin, tanah nato tanah maraja, Madarin kata mako, nikpirita urut nama to, tapi sampai di sana dia kuat. Ang kamato marolo, ya, anu di Mandarin nak kuat ini kubalanca. Sering terjadi begitu. Dia kosakilas irita tomatoy, ini tak minta. Tapi pengalatan memiliki kemampuan ini luar biasa. Jadi termasuk yang Rufat disengangnya sebenarnya. Kata tu tahu nasabak matong-matong ngangi kasih matutu matong-matong ngangi magun. Namun Rufat kada ma bicara tahu kada kada bangun. Padahal belum tentu na paham. Tapi karena kesungguhannya itu nanti dibukakan oleh Allah pintu ilmu. Pintu ilmu. Makanya kenapa sekarang diadakan kegiatan manasik seperti ini?
sebagai bentuk kesungguhan kita menghadap ke tanah suci. Yerotisan itu kapal, alhamdulillah. Yang sering berangkat ke sana, alhamdulillah. Tapi ngerani, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kumakri puang jadi, kumakri puang tidak jadi. Maka saya mau 2 hari ini, saya mau kesungguhan kita. Ya, atung-atungan ki, betul-betul atung-atungan ki penuhi panggilan Allah Ta'ala dengan cara betul-betul belajar, betul-betul belajar sabar, belajar bersyukur, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau ke materi kita. Jadi materi yang akan kita dengarkan sekarang adalah manasik umroh. Ya, manasik umroh. Tentu harus kita tahu dulu, ya, perlu riset. Maka di Yeromatu angkangan tak ye mataluki jolo Madinah. Ya, sudah kita tahu ya. Mataluki jolo Madinah. Sampai di Madinah, kota Rasulullah, tentu ifaham. Maka di Yero ke Madinah, deva gagal rangkaian umroh. Belum ada rangkaian umroh, belum ada rangkaian haji di Madinah. Agi ceceri ke Madinah, aga malah ijazah masuk ke Madinah. Namanya Arba'in. Kayak se-Arba'in 40 ya. Betuanna masang pada 5 waktu ki 40 waktu ke Masjid Nabawi. Jadi jumlahnya 8 hari maksimalnya gitu. Jadi usahakan matu ikut otak kampung ke Madinah, ini yang terpenting dulu. Sholat Arba'in kita di Masjid Nabawi. Terus apalagi di Madinah, di Raudhah dan seterusnya. Jadi di Madinah Bapak Ibu, dia pakai rangkaian ibadah, dia pakai rangkaian umrah. Makanya perlu kita tahu dulu, perlu iris sama kada aga si kira-kira melu ipalajari, aga si kira-kira melu yakului ditujuna umrah ini. Namun sebelum saya masuk di situ, ini dulu saya mau sampaikan kepada kita. Ibadah haji, ibadah umrah itu adalah ibadah fisik. Ya, makanya jaga kesehatan. Jaga kesehatan, saling mendoakan. Ya, digi berdoa minta wema DC. Kalian itu jual dupai, dan itu pasti itu. Doa kita tema DC. Dan kalau ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, aja deh yang gak kita tahu. Ya, kadang maki nulis mo kapatuli. Seperti di tesis ako mantap-mantap magalak-galak na hindi tati madodod na sa nulis mo kaya matui. Atau kamanta-manta misalkan na malakmana ngali na kiri kanan, misama na kiri kanan, baru mo alin na ba nasa matcha, baru mo nasa alin na ba misani, jauh-jauh dibuang hal-hal ini. Hal-hal begini dijauhkan dalam perjalanan haji kita. Tentu kita bercita-cita haji di sisi Allah, bukan karena hanya sekelas ingin haji di pandangan manusia. Jadi nomor sini jaga kesehatan tanah, ya, apalagi dia nak minta atau juga, kemudian agak penting aja nak penting juga, ya, untuk agak lebih penting aja nanti juga dulu. Nah, sekarang sebelum kita tinggalkan Madinah, jadi anggaplah meloni saleh Madinah.
Karena kita pembahasannya di umroh, manasik umroh, maka kita bahas berbeda dengan umroh. Anggaplah baja tomelo rajokah. Jadi insya Allah kami dari PT Darmawan itu selalu dan selalu mengedukasi jamaah, menyampaikan kepada jamaah mapakui. Kotojo ke masyarakat, yitu sianeman, mapakui sajarana. Yilawi, mapakui pelajarannya. Termasuk sebelum meninggalkan Madinah, maka kita akan adakan manasik kembali. Nah, tumelo si manasik. Dia nafas di Eropa manasik. Aja lalu ke Makkah dan manasik sih. Biasa tuh manasik sih. Jangan. Kenapa itu penting? Saya mau marungok lagi na ibu datawi. Sering kita perdengarkan. Madari mau bayar lupai. Masih terkadang kita lupa itu. Maka Bapak Ibu, ini penting dalam perjalanan kita. Ini harus dijadikan sebagai pegangan kita. Pakai ya, denule nono hamasina puangi yeku ini itu sama-sama. Ini penting. Jadi denule nono hamasina puangi disiki tahu yeku alena ini sama-sama. Maka ini pertama yang harus kita hadirkan akhir tosnya masing-masing. Ya. Aja gagal magali, aja gagal panu orang, aja gagal pacet cairan. Ingat ini konsepnya. Tidak bisa datang rahmat Allah kepadamu sebelum kalian saling merahmati. Coba. Ini kena bisa maaf. Jadi aman di kiri subhanallah. Tapi maka pengerti. Ada di solusi. Jadi baca Quran ini, tapi mana dipandangin kita. Kita Maryam tahu. Jangan. Makanya nanti sebelum meninggalkan kota suci Madinah, sebaiknya kita saling maaf-maafan. Saya pada pengeki masih kamera, dan boneka. Terus ada mana? Karena Allah menurunkan rahmat kepada mereka yang saling merahmati. Itu saya dampak-dampak sebelum misalnya Madinah. Kayak dampak kasih surga. Bagi memang nih. Kayak iya. Apa itu dia dah salah. Dia nama nanak timuku tapi kumati buka menanak. Bentuk anak mengarai itu makin terus. Nah itu cuma dari itu orang ganggu si rata ya. Dia nana apa mitau tersinggung amat tapi terganggu tahu mati itu. Ada pun kasih surga, dia itu nama anak timuku tapi kumati kali menanak. Dampak enggak. Enggak tahu dia nama anak timuku. Tapi kantong-kantong nama anak kumati itu tahu. Dan itu mengganggu orang lain sebenarnya. Dia namanya rumah kampar. Makanya kita tidak tahu salah kita kepada orang. Maka saya ada pengkasih surga. Ini kena madari, ini kena bisa madari bentak-bentak. Ini kena bisa madari utong-utong. Ini kena bisa madari watong-watong. Ada pengangkat. Dia memakai prinsip tak dalam perjalanan ibadah. Maka Allah pasti melancarkan perjalanan itu. Jadi kalau saya berpegang imam caranya hanya saja sama-sama berlapis-lapis di depan. Jadi kurang kita pakai apa kelas daratan. Ya. Jadi tetap ujung pada ujung. Nah, tapi satu cara. Tapi berarti dia agak rapi karena ini masuk ke dalam. Pengolok-pengolok ini longgar-longgar kau mencuri detak-detak. Makanya masuk kota Tala ni pakai ihram dah. Ya, tapi coba ni pakai juga masuk aja malam ini. Maka
ada balik boleh semua kalau coba di bawah sah. Nah, begini. Nah, baru pakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya kalau saya pakai ikat pinggang yang saya pakai sendiri. Itu di TV si Romo Fudewe Pak Pegalan aja. Jadi saya pakai ikat pinggang saya sendiri. Itu boleh. Kalau dia agak mau tulu bisa gitu. Ya. Jadi ye botol lewu matu botol lewu nggak botol lewu ya cara tak lewu matu kor mapak gue dan itu tuh nih waktu dia kok baru masih siur dia dia ini caranya aja lalu tak pak gue bahaya aja nih kok di portal ini ya asur mini kue ini muni nyaman aleu angkat tuh masang tetangga bani tuh moto Allah makaka mendre wayasi itu yang kau kecil apa kalau tutup dikasih magati sukungan isi rinang gotan kemudian yang ko LI aja tak padani jika pertolongan Muhammad makhluk paling mudah artinya rahasia yaitu ada dari segi tahu nama pun nabara itu di segi ini biasa si subuh siri nama lewat kiri kecil apa deke coba dia ya apa cara tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PT Darmawan kembali melaksanakan manasik untuk Haji Plus di tanggal 26 ini di Banjar Semani. Jemaah diperbolehkan untuk berangkat manasik sebelum berangkat insyaallah. Jemaah yang akan berangkat sebanyak 193 jemaah yang akan langsung menuju ke Madinah insyaallah. Hari ini kami bekali kembali jamaah dengan mempermantap akidahnya, dengan mengulang kembali fikihnya, kemudian menjelaskan tentang manasik umroh, manasik haji. Bahkan kita akan MCL atau medical check up kembali untuk memastikan kesiapan lahiriah, kesiapan fisik maupun mentalnya jemaah yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan insyaallah PT Darmawan akan mendampingi dan selalu memberikan pelayanan dari maksimal bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, kami mengundang bergabung bersama kami di PT Darmawan Tour and Travel di bidang terus melayani dengan hati yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.